Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Setelah disemayamkan di Jayapura, jenazah 3 anggota Polres Mamberamo Raya diberangkatkan ke Kabupaten Merauke dan Mapi untuk disemayamkan. Lakukan inspeksi mendadak Kapolda Papua peringatkan pedagang tidak menaikkan harga sembako. Langgar instruksi Bupati terkait jam malam, pedagang dan warga di Kabupaten Manokwari mendapat teguran keras dari aparat kepolisian. Tiga jenazah anggota Polres Mamberamo Raya akhirnya bisa dievakuasi ke Bandara Sentani, Jayapura setelah sebelumnya dirawat di RSUD Mamberamo Raya. Ketiga jenazah dievakuasi menggunakan helikopter TNI dan diterima oleh Kapolda serta Pangdam 17 Cendrawasih. Selain 3 jenazah, 2 anggota Polres Mamberamo Raya yang juga terkena tembakan juga turut dievakuasi menggunakan pesawat karavan. Seluruh korban tewas dan selamat langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara, Kota Raja. Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpau sangat menyesalkan adanya kejadian ini dan meminta seluruh aparat kepolisian resort Mamberamo Raya untuk menahan diri. Prinsipnya bagi kami kejadian itu kita sesalkan, kami prihatin dan sayangkan, tapi semua sudah terjadi. Sehingga proses kita punya protap masing-masing. Yang penting langkah utama adalah kami menyelamatkan yang luka-luka dulu, kemudian mencoba menangani yang sudah meninggal dunia. Selanjutnya kita akan konsolidasi untuk menenangkan semua anggota kita, para prajurit kita, terutama para perwira yang kendali di lapangan untuk bisa menenangkan semuanya. Tidak keluar dari komando, jaga diri masing-masing, kemudian mereka yang memiliki senjata kita tarik sementara, kita amankan biar tidak terjadi apa-apa. Dan saya monitor dari laporan Pak Dandan sementara tadi kami besok sini dengan Bapak Kapolres, juga pejabat utama yang ada di sana. Sementara situasi relatif kondusif. Sementara itu Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Herman Asaribab meminta maaf kepada Polri dan mengaku akan menindak tegas oknum TNI yang bersalah. Kejadian yang terjadi dengan adanya korban, saya mewakili seluruh prajurit Kodam 17 Cendrawasih mengucapkan turut berduka cita bagi saudara-saudara kita yang sudah mendahului dan bagi keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, keikhlasan dan kesabaran. Kami dari pihak TNI tidak diam, tetapi kami akan melangkah, tim investigasi turun, kemudian apa-apa yang sudah terjadi di lapangan. Karena ini miskomunikasi, tetapi bukan berarti selesai. Tindakan hukum tetap berjalan untuk kita menegakkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketiga jenazah Bayangkara Polri ini dilepas oleh Kapolda dan Pangdam dan selanjutnya dikirim ke Kabupaten Merauke untuk dimakamkan. Isak tangis keluarga pecah ketika pesawat TNI yang membawa 3 jenazah mendarat di Bandara Mopah, Kabupaten Merauke. Tangisan keluarga ini semakin besar saat 3 peti jenazah diturunkan dari dalam pesawat. Keluarga polisi yang hanya bisa melihat dari luar pagar bandara hanya bisa menangis melihat keluarga mereka telah berpulang. Sebelumnya pulang Juni, kenapa belum Juni pulang? Aduh.
Perwakilan keluarga Rumai Kewi, Jimmy Papare, meminta pimpinan Polri dan TNI memberikan pemahaman kepada seluruh aparat TNI dan Polri di daerah agar kejadian penembakan ini tidak terulang kembali. Ya, kami dari keluarga, kami minta supaya Pangdam dengan Kapolda berikan instruksi yang baik terhadap anak buah yang jaga di daerah terpencil begitu. Ya, mereka harus, karena TNI dengan Polri itu mereka yang mengawal masyarakat, punya ketenangan dan lain sebagainya di daerah-daerah yang terpencil itu. Sehingga TNI dengan Polri tidak melakukan hal-hal begini. Ini sangat memalukan sekali. Sebenarnya dua instansi yang memberikan ketenangan bagi masyarakat bisa terjadi hal-hal begini. Tulang punggung bagi ibunya yang sekarang janda, bagi dia punya saudara-saudara adik-adik dan dia sudah saudara perempuan. Karena dia ini tulang punggung bagi mereka. Satu-satunya anak laki-laki. Tidak ada lagi, hanya di dalam keluarga dia satu-satunya anak laki-laki. Ketiga jenazah korban penembakan oknum TNI di Pos Yalet 755 Mambramoraya ini saat ini sudah berada di rumah duka, yaitu 2 jenazah disemayamkan di Kabupaten Merauke dan 1 jenazah langsung dikirim ke Kabupaten Mapi untuk dimakamkan. Peristiwa penembakan yang dilakukan oknum TNI Pos Yalet 755 Kasonaweja, Kabupaten Mambramoraya terjadi pada Minggu pagi. Adanya kesalahpahaman antara oknum TNI dan Polri membuat peristiwa penembakan ini tak terhindarkan. Tim Biro Papua melaporkan dari Jayapura dan Merauke. Inspeksi mendadak ke gudang Bulog dan depo Pertamina ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan sembako dan BBM pasca ditetapkannya Papua menjadi tanggap darurat oleh gubernur. Kapolda Papua bersama pejabat Sekda Papua memastikan stok beras dan BBM aman 4 bulan ke depan. Itu bisa bertahan sampai 4 bulan ke depan. Tentang operasi pasar, kita sudah siapkan bisnis plan. Pada saat kapan kita lakukan, kita telah siapkan. Oleh karena itu diharapkan masyarakat untuk tenang dan kita upayakan untuk memposisikan operasi ini berada di masyarakat. Sehingga kita bisa mencegah berkumpulnya masyarakat dengan bisa kita hidupkan di warung untuk mendistribusikan beras. Pada intinya pemerintah telah siapkan yang terbaik untuk masyarakat. Sementara itu Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpau menegaskan akan melakukan penindakan hukum kepada pedagang yang mengambil untung dengan melakukan penimbunan barang. Cadangan beras dan lain sebagainya. Ya, kami juga ada operasi untuk penegakan hukum dalam rangka pihak-pihak yang diduga nanti akan mencoba untuk menimbun atau membuat harga menjadi lari kemana-mana. Kami akan coba terus lakukan penyelidikan. Melalui kesempatan ini saya himbau kepada semua pihak yang berhubungan dengan persoalan sembako, jangan ada juga yang menimbun, apalagi sengaja untuk mencari keuntungan di balik keadaan kita sekarang. Itu saja. Ya, kita sedang operasi berlangsung diperpanjang sampai dengan tanggal 30 April nanti. Begitu. Kapolda juga meminta distributor sembako tidak menahan barang sehingga harga menjadi tinggi di pasaran. Afid Indarto melaporkan dari Jayapura, Papua.
Ratusan truk terpaksa harus mengantri di depan stasiun pengisian bahan bakar yang ada di Jalan Marta Dinata dan Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Merauke. Sopir truk harus mengantri sejak malam hari agar bisa mengisi solar keesokan harinya. Di jam 7 malam. Jam 7 malam ya, sampai sekarang belum ini? Belum. Ini mau perlu berapa liter solarnya ini? Ya, 1 tangki. Satu tangki ya. Ini sudah sering memang begini? Iya. Sudah sering ya? Iya. Biasanya kalau jam 7 malam sampai jam berapa biasa bisa diisi? Jam setengah 10 pagi. Jam setengah 10 kan? Itu pasti sudah dapat ya? Iya. Berapa liter kalau full tangki itu? Paling 100. Paling 100. Ini mau kemana memang? Mau ke Muting. Mau ke Muting ya. Selain di Jalan Ahmad Yani, antrian serupa juga terlihat di Jalan Brawijaya, tepatnya di depan SPBU Para Komando. Menurut petugas SPBU, pasokan BBM yang minim sehingga pengisian solar pada kendaraan mengalami pembatasan. Kemarin nggak ada pengisian. Nggak ada pengisian? Oh gitu, jadi sekarang yang ada ini ya? Iya. Ini rencana biasa diisi berapa kali mas? Kurang tahu juga Pak saya. 2 tangki 2 kali? Nggak tahu juga ya. Belum pasti, kita nggak tahu. Belum pasti ya? Tergantung dari. Tapi ini masih ada sisa ini? Masih. Tapi mencukupi tidak yang antri ini? Ya nanti kan kalau memang ada pengisian kan menyambung berikutnya. Menyambung ya? Amir siapa Amir? Amir siapa Amir? Kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar di Merauke diduga karena adanya hari libur Paskah, sehingga pasokan BBM menjadi terhambat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.